warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Shopee. Sebelum materi kami paparkan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ratna Kusumawati dengan NPM 034, Rizka Faulia NPM 037, Muhammad Fauzi NPM 040, Devi Khairia NPM 041, dan Erin Dwi Cahyani NPM 043. Materi yang pertama akan saya sampaikan. Implementasi program afiliasi berbasis virtual team dalam UMKM sebagai upaya meningkatkan perekonomian pada masa pandemi COVID-19. Afiliasi adalah aktivitas dalam menjualkan produk atau jasa milik orang lain tanpa harus membeli atau memiliki produk atau jasa tersebut. Sistem afiliasi ini menggunakan sistem bagi hasil atau komisi sesuai dengan kesepakatan. Afiliasi merupakan suatu strategi pemasaran di mana seorang afiliator akan mengenalkan atau mempromosikan produk jasa dari suatu usaha hingga ia mendapatkan kesepakatan penjualan dengan pelanggan. Program afiliasi juga mampu menurunkan angka pengangguran akibat pandemi ini karena mereka tetap dapat bekerja meski di rumah. Afiliasi diharapkan mampu meningkatkan omset UMKM karena strategi pemasaran ini bersifat luas dan dapat dilakukan oleh siapapun sehingga masyarakat tetap mengetahui keberadaan UMKM tersebut serta dapat dengan mudah mempertemukan penjual dan pembeli di tengah pandemi COVID-19. Para pelaku afiliasi merupakan generasi muda, di mana mereka selalu memiliki ide kreatif dalam memasarkan suatu produk. Kendala yang ada sebaik mungkin mampu mereka komunikasikan dalam grup, sebagai bentuk tantangan organisasi dan tim dalam menjalankan pemasaran produk di tengah pandemi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah 3 komponen yang terlibat dalam bisnis afiliasi. Yang pertama, merchant atau pedagang, yaitu pihak yang memiliki barang atau jasa yang dijual melalui internet. Barang jasa yang dijual bisa berupa barang nyata seperti elektronik, buku, perhiasan, dan lainnya. Barang maya seperti e-book, template web, dan lainnya, serta jasa seperti sewa domain, hosting, dan lainnya. Yang kedua yaitu affiliate atau perantara, yang merupakan pihak perantara untuk menjual atau mengarahkan pembeli untuk membeli barang dan jasa dari pedagang agar terjadi transaksi sehingga orang tersebut akan mendapatkan komisi dari transaksi yang berhasil. Yang ketiga yaitu customer atau pembeli, yang merupakan pihak yang membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh affiliate melalui internet. Pembeli tentunya akan memilih dan membeli atau bertransaksi di internet sesuai dengan penawaran yang menarik dan menggiurkan dari para affiliate. Selanjutnya adalah keuntungan bisnis afiliasi. Yang pertama, modal kecil. Penggunaan modal yang sedikit bahkan tidak mengeluarkan uang sama sekali. Yang kedua, penghasilan pasif. Mendapatkan penghasilan meskipun tidak bekerja di kantor, bisa di mana saja seperti rumah, kafe, dan cukup duduk santai dan melakukan promosi. Yang ketiga, jam kerja fleksibel. Sistem kerja dari afiliasi adalah fleksibel atau tidak terikat kontrak yang mengatur jam promosi dari program afiliasi pada waktu tertentu seperti bekerja kantoran. Yang keempat, penghasilan murni dari kerja keras. Penghasilan yang didapatkan dari bisnis afiliasi tergantung dari seberapa besarnya kerja keras dalam melakukan promosi. Selanjutnya, kekurangan afiliasi. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, isu keamanan dan privasi. Yang ketiga, akses teknologi yang belum merata. Yang keempat, transparansi harga sehingga berakibat meningkatnya kompetisi harga. Yang kelima, kompetisi global. Selanjutnya, dalam jurnal yang berjudul Pemasaran Afiliasi dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Elektronik yang ditulis oleh Dennis L. Duvey Emergence, Sheffield, California Utara, Amerika Serikat. Afiliasi pemasaran telah menjadi pertimbangan strategis utama bagi semua perusahaan yang berpartisipasi dalam e-commerce. Konsep tersebut memiliki kompleksibilitas teknologi tertentu yang telah dibuat lebih sederhana melalui pengembangan beberapa perusahaan jaringan yang memfasilitasi pelacakan dan penyelesaian pembayaran antara berbagai perusahaan di internet. Strategi tersebut
Mewakili bayaran tertinggi untuk pemasaran kinerja dan sebagai hasilnya merupakan salah satu strategi pemasaran jangka panjang yang paling menjanjikan untuk Eniaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemasaran afiliasi dan hubungan win-to-win. Ketika internet dan e-commerce pertama kali diluncurkan, ada banyak antusiasme, tidak ada aturan dan tidak ada metode atau persediaan yang terbukti. Tidak ada nilai yang ditentukan untuk upaya pemasaran yang dilakukan secara online karena tidak ada tolak ukur yang membuktikan nilai dari taktik tertentu. Dengan kerangka yang tepat, banyak afiliasi bersedia menjalankan iklan atau promosi produk di situs web karena mengetahui banyak mereka akan memperoleh komisi konversi bila hasil terjadi. Komunitas afiliasi. Sebagian besar hubungan afiliasi pengiklan dikelola melalui beberapa jaringan utama. Jaringan menyediakan teknologi untuk mendukung aktivitas pelacakan ketika afiliasi mengirim calon pembeli ke situs web atau pengiklan dan transaksi penjualan. Jaringan juga memfasilitasi pengelolaan pemrosesan aplikasi ketika seorang afiliasi ingin bergabung dengan program pemasaran afiliasi pengiklan, dan proses pemberian akses ke iklan yaitu berupa spanduk atau tautan teks pada afiliasi sehingga mereka dapat mempromosikan produk pengiklan secara memadai dan layanan. Ada sejumlah perusahaan jaringan ini di ruang pemasaran afiliasi, tapi beberapa yang terbesar dan paling menonjol termasuk Linkshare, Commission Junction, dan Performix. Pemain utama keempat di ruang angkasa, Beavery, diakuisisi baru-baru ini oleh Commission Junction. Slide selanjutnya, faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran afiliasi. Kunci keberhasilan kemitraan afiliasi atau pengiklan dalam hubungan pemasaran afiliasi adalah hasil positif bagi kedua belah pihak. Pemasaran afiliasi secara alami mewakilkan situasi win-to-win potensial bagi kedua belah pihak yang terlibat. Kunci sukses pemasaran afiliasi terletak pada pembangunan hubungan yang saling menguntungkan antara pengiklan dan afiliasi. Karena semakin banyak pengiklan dan meluncurkan program pemasaran afiliasi, dan semakin banyak afiliasi berpartisipasi di pasar. Pemasaran afiliasi kemungkinan akan menjadi strategi pemasaran yang utama untuk bisnis e-commerce di niaga masa depan. Cara program afiliasi. Yang pertama, daftar program afiliasi. Yang kedua, promosi bentuk afiliasi dengan cara buat review di produk blog, pemasaran banner blog, promosi di media sosial. Yang ketiga, orang-orang menggunakan kode referral. Baik, untuk selanjutnya Shopee Affiliate Program. Shopee Affiliate Program adalah program untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi konten kreator yang mempromosikan berbagai macam produk di media sosial. Untuk bisa mengikuti program ini tidak dibutuhkan minimal jumlah followers media sosial. Peserta Shopee Affiliate Program ini bebas berkreasi dalam membuat konten sesuai yang diinginkan, namun harus sesuai ketentuan program seperti bukan akun penjual atau toko produk tersebut. Sebagai imbalannya, peserta akan diberikan komisi 2,5% hingga 10% oleh Shopee jika berhasil mempromosikan produk ke penonton sosial medianya. Komisi ini sebagai bayaran karena telah membantu pelanggan Shopee untuk menemukan produk yang dipromosikan dengan menyantumkan tautan ke toko Shopee. Untuk selanjutnya, cara daftar Shopee Affiliate Program. Yang pertama, buka link pendaftaran Shopee Affiliate Program. Yang kedua, daftarkan diri sebagai affiliate berbayar dalam Shopee Affiliate Program. Yang ketiga, tunggu hingga maksimal 3 hari kerja untuk mendapatkan email konfirmasi. Yang keempat, setelah terdaftar, pilih produk dari toko Star Plus atau Shopee Mall yang akan dipromosikan di media sosial. Yang kelima, pada halaman produk yang akan dipromosikan, klik salin tautan untuk mendapatkan custom link. Yang keenam, sebarkan custom link tersebut di akun media sosialmu, bisa di kolom deskripsi, YouTube,
kolom bio atau swipe up Instagram Story, postingan Facebook, hingga caption TikTok. Untuk selanjutnya, perhitungan komisi Shopee Affiliate. Komisi akan dihitung dari harga produk yang terjual dari custom link peserta. Semakin banyak pembeli yang membeli dari custom link, maka akan semakin besar pula komisinya. Besaran komisi ini beragam tergantung pada keberhasilan peserta menggait konsumen lama atau konsumen baru, yaitu 2,5% jika bisa menggait pengguna lama dan 10% jika bisa menggait pengguna baru. Misalnya, seorang peserta Shopee Affiliate Program berhasil mengajak 15 pengguna baru untuk membeli produk seharga 80.000, maka peserta akan mendapatkan komisi sebesar 120.000. Kemudian jika peserta berhasil menggait 15 pengguna lama untuk membeli produk seharga 80.000, maka peserta akan mendapatkan komisi sebesar 30.000. Komisi akan dibayarkan ke ShopeePay peserta setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Tapi jika total komisi masih di bawah 10.000, maka komisi akan diakumulasikan ke bulan selanjutnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perkembangan bisnis Shopee. Shopee diketahui berdiri pada tahun 2015 di Singapura yang didirikan oleh Forrest Li dan Chris Feng. Seiring berjalannya waktu, Shopee mencoba untuk menjalankan bisnis model lain, yaitu hibrid C2C dan juga B2C yang ditandai dengan adanya Shopee Mall. Pada tahun 2017, sudah mendapatkan pengguna yang sangat banyak dengan jumlah unduhan sebanyak 80 juta kali dan jumlah produk sekitar 180 juta produk. Pada tahun 2018, Shopee berhasil memperoleh perdagangan bruto senilai $2,7 miliar. Pada tahun 2020, tepatnya di bulan April, Shopee merambah bisnis baru dengan menghadirkan layanan makanan delivery order, yaitu Shopee Food, dan bisa melakukan pembayaran transaksi melalui ShopeePay. Selain itu, terdapat fitur game di Shopee untuk menghilangkan penat konsumen seperti Goyang Shopee, Shopee Tanam, Shopee Candy, dan lain-lain. Semua permainan tersebut memberikan hadiah yang menarik, mulai dari koin, voucher, hingga smartphone. Keberhasilan Shopee sendiri berada di posisi pertama dalam hal jumlah total unduhan aplikasi dan total pengguna aktif bulanan, di mana e-commerce lain mencetak angka di bawahnya. Hampir 5 tahun berlalu, Shopee hadir dan melayani warga masyarakat Indonesia dengan berbagai inovasi dan inisiatif sebagai upaya menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi konsumennya, terutama pada saat pandemi COVID-19. Shopee berupaya untuk terus menemani penggunanya dan menjadi perpanjangan tangan, baik itu dari segi pemenuhan kebutuhan, menjadi wadah untuk berkembang bagi mitra penjual dan brand, fasilitas pembayaran dan perbankan, penyedia jasa logistik, dan banyak sektor lainnya. Shopee berhasil menawarkan pengalaman yang mudah, aman, dan menarik yang dinikmati oleh jutaan orang setiap hari. Melalui berbagai macam penjualan produk yang didukung dengan pembayaran dan logistik terintegrasi, serta fitur hiburan populer yang disesuaikan untuk setiap pasar. Shopee juga berhasil menjadi kontributor utama ekonomi digital di kawasan ini dengan komitmen kuat untuk membantu merek dan wirausahawan sukses dalam e-commerce. Baik, sekian pemaparan dari materi kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.